Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rehan dari Fakultas Keperawatan Universitas Erlangga dengan nomor induk mahasiswa 132.1111.1133086. Kali ini akan mempresentasikan mengenai anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler pada manusia. Anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler. Jadi, dalam jantung manusia ini terdapat katup, vena, dan arteri. Untuk lebih jelasnya, akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama ada ruang jantung pada atrium kanan, berfungsi sebagai penampung atau reservoir darah yang rendah oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan interior, dan dari jantung melalui sinus koronari, yaitu arteri koroner. Tekanan di atrium kanan 2-6 mili/Hg dengan saturasi oksigen 75%, kemudian darah dipompakan ke ventrikel kanan dan selanjutnya ke paru-paru. Lalu untuk atrium kiri, berfungsi sebagai penerima darah yang kaya oksigen dari kedua paru melalui 4 pembuluh vena pulmonalis. Untuk tekanan atrium kiri sendiri 4-12 dengan saturasi oksigen 95% sampai 98%. Lalu untuk ventrikel kanan berfungsi sebagai penerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis dengan tebal dinding biasanya 0,5 cm dan tekanan sistoliknya 15-39 mili/Hg dan diastolik 0-5 dengan saturasi oksigen 75%. Untuk ventrikel kiri sendiri berfungsi sebagai penerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Dengan tebal dinding ventrikel kiri normalnya adalah 120 dengan diastolik 0-10 dengan saturasi oksigen sebesar 95-98%. Lalu ada katup trikuspid yang berlokasi antara atrium kanan dengan ventrikel kanan. Di sini untuk struktur dan fungsi dari katup trikuspid adalah dia terdiri dari 3 daun katup yang mencegah aliran balik darah dari ventrikel kanan ke atrium kanan selama kontraksi ventrikel. Yang selanjutnya ada katup semilunar paru yang berlokasi antara ventrikel kanan dan batang paru. Untuk struktur dan fungsinya terdiri dari 3 flaps bulan berbentuk setengah mencegah aliran balik darah dan trukus paru ke ventrikel kanan selama ventrikel relaksasi. Lalu yang selanjutnya ada katup bikuspid. Untuk katup bikuspid sendiri itu nama lainnya adalah katup mitral. Di sini katup mitral untuk struktur dan fungsinya terdiri dari 2 katup yang mencegah aliran balik darah dari ventrikel kiri ke atrium kiri selama kontraksi ventrikel. Dan yang terakhir ada katup semilunar aorta. Lokasinya antara ventrikel kiri dan aorta menaik. Terdiri atas 3 flaps bulan berbentuk setengah, mencegah aliran balik darah dari aorta ke ventrikel kiri selama kontraksi ventrikel. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai katup-katup yang ada di dalam jantung. Di sini ada 4 katup yang berfungsi sebagai
mempertahankan aliran darah saraf melalui bilik-bilik jantung. Yang pertama ada atrioventricularis yang memisahkan atrium dengan ventricle. Di sini ada tricuspid terletak antara ventricle dan atrium kanan, lalu ada mitral atau bicuspidalis yang memisahkan atrium dan ventricle kiri. Yang kedua ada katup semilunaris yang berfungsi memisahkan arteria pulmonalis dan aorta dari ventricle yang bersangkutan. Lalu ada katup aorta. Katup aorta terletak antara ventricle kiri dan aorta. Yang selanjutnya ada katup pulmonalis yang berada di ventricle kanan dan arteria pulmonalis. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah sendiri adalah salah satu bagian dari sistem sirkulasi pada tubuh yang berfungsi untuk membawa darah dari jantung yang terikat dengan oksigen ke organ tubuh, serta mengembalikan darah yang telah dipakai dan terikat dengan karbon dioksida ke jantung untuk diambil lagi oksigen di paru-paru. Bagi orang awam, biasanya pembuluh darah itu disebutnya urat. Ada beberapa jenis pembuluh darah di manusia, ada arteri, arteriol atau arteri kecil, lalu ada kapiler. Kapiler itu pembuluh darah kecil di jaringan dan sel. Lalu ada venula, vena kecil, dan vena. Semua jenis pembuluh darah itu merupakan satu kesatuan dan menjalankan sistem sirkulasi, ibarat selang air yang mendistribusikan air. Dan pembuluh darah ini mendistribusikan darah. Selanjutnya ini adalah struktur dan fungsi pembuluh darah. Yang pertama ada tunika intima, yang merupakan lapisan paling dalam dari pembuluh darah, yang terdiri dari lapis sel endotel yang membatasi permukaan dalam pembuluh. Terdapat lapisan subdotel yang berada di bawah lapisan endotel, dan lapisan tunika intima ini berperan dalam kontraksi pembuluh darah. Yang kedua ada lapisan tunika media, yaitu lapisan yang berada di atas tunika intima, yang merupakan lapisan tengah dari pembuluh darah. Tunika media tersusun atas serat otot polos yang melingkar. Tunika media dipisahkan oleh membran lamina, elastika, interna yang mengandung serat elastin, dan berpori, sehingga zat-zat dapat masuk melalui pori-pori tersebut. Sedangkan yang membatasi tunika media dengan tunika adventitia adalah lamina elastika eksterna. Lalu yang ketiga ada tunika adventitia yang merupakan lapisan terluar daripada pembuluh darah dan mengandung banyak jaringan ikat kolagen, terutama kolagen tipe 1 dan jaringan elastis. Selanjutnya ada masih lanjutan dari struktur dan fungsi pembuluh darah. Ada anastomosis arteriovenosa yang merupakan penyambungan langsung antara arteri dengan vena. Anastomosis arteriovenosa tersebar di seluruh tubuh dan biasanya terdapat di pembuluh kecil seperti di kuku, jari, dan telinga. Anastomosis ini dipersarafi oleh sistem saraf otonom, yaitu simpatis dan parasimpatis. Anastomosis arteriovenosa juga berperan dalam sistem pengaturan suhu atau termoregulator. Yang terakhir, dalam struktur pembuluh darah ada vasa vasorum yang merupakan pembuluh darah kecil yang memberikan suplai metabolit untuk sel-sel di tunika, media dan tunika adventitia, pembuluh darah besar baik arteri maupun vena. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fisiologi jantung. Yang pertama ada siklus jantung. Jadi dalam siklus jantung ini ada proses memompa darah yang disebut dengan siklus jantung. Siklus jantung dimulai dari sebuah denyut jantung sampai berakhirnya denyut jantung berikutnya. Siklus jantung terdiri atas satu periode relaksasi yang disebut diastol yang diikuti oleh satu periode kontraksi yang disebut sistol. Tiap-tiap siklus jantung ini dimulai oleh potensi aksi secara spontan pada nodus sinus atrial, kemudian kedua atrium berkontraksi. Kontraksi dari kedua atrium terjadi secara serentak dan disebut sistol atrial.
dan pengendurannya atau relaksasi disebut diastol atrial. Begitu juga dengan ventrikel, kontraksi dan pengenduran atau relaksasi ventrikel disebut sistol dan diastol ventrikel. Selanjutnya ada sirkulasi darah. Di sini ada jantung dulu, lalu ke aorta, arteri, kapilari bed atau AV anastomose, lalu venul, vena cava inferior, dan vena cava superior, lalu ke jantung. Untuk penjelasan sistem sirkulasi sistemik itu, sistemik merupakan sistem peredaran darah besar. Sirkulasi sistemik ini mencakup sirkulasi darah yang menuju ke seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis usai melakukan pelepasan karbon. Selanjutnya, darah yang sudah berada di serambi kiri tadi diteruskan ke bilik kiri untuk selanjutnya disalurkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Darah yang dipompa melalui aorta akan mengalir hingga ke bagian paling tepi yang di bawahnya ada sel-sel tubuh. Darah yang mengalir kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Lalu sirkulasi yang kedua ada sistem sirkulasi paru-paru. Di sini alurnya yaitu jantung, arteri pulmonalis, paru-paru, kapilaria paru, lalu vena pulmonalis, kembali lagi ke jantung, arterium kiri atau serambi. Untuk penjelasannya, sirkulasi paru-paru, biasa disebut juga sirkulasi pulmonal, ini merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru. Dan sebaliknya, sirkulasi ini berlangsung saat darah mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena cava, lalu memasuki serambi kanan, diteruskan ke bilik kanan jantung. Selanjutnya, darah yang sudah berada di bilik kanan akan dialurkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Lalu untuk melakukan pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen, darah yang bersih, yang kaya oksigen akan memasuki serambi kiri, lalu ke jantung melalui vena pulmonalis, dan kembali lagi ke jantung. Seperti itu. Selanjutnya, untuk kesimpulan, sistem kardiovaskuler atau sistem peredaran darah ini adalah sistem yang terdiri dari jantung, darah, dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskular bertanggung jawab untuk mengangkut darah. Sel-sel darah terbagi menjadi darah merah, eritrosit, darah putih, leukosit, dan kepingan darah, trombosit. Dua jenis penggolongan darah yang paling penting adalah penggolongan A, B, O, dan resus faktor RH. Sekian penjelasan mengenai anatomi dan fisiologi jantung, serta sirkulasi darah.